يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki pemahaman kita tentang agama kita yang mulia ini, tentang bagaimana kehidupan di dunia dan akhirat agar supaya kita selamat. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada suratul Al-An'am. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-118. Kita akan lanjutkan insyaallah 4 ayat 118 sampai 121 insyaallah taala. Kita baca terlebih dahulu. Yang bisa membaca di Quran silahkan, atau yang di layar kalau kelihatan yang layarnya sudah abang-abang. Jaluk ganti urung cover tuku. Kita mulai mawon nggih, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah yang akan kita dapatkan di dalam kajian Quran ini, karena sebaik-baik orang yang berkumpul, kata Allah Tabarak wa Ta'ala, adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Insyaallah kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari majelis ini. Kita mulai membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Faqulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْقِلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه
سيجزون بما كانوا يفترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Ya, ketika kita belajar membaca Al-Quran pelan-pelan mawon nggih ya. Yang penting madnya jangan salah-salah. Mad panjang pendeknya tidak boleh salah. Sekali lagi, bahasa Arab itu bahasa yang berpengaruh ketika kita salah membaca panjang pendeknya, dan juga sangat mempengaruhi artinya. Karena subhanallah, bahasa Arab itu bahasa yang sangat sempurna, sehingga Allah memilih di antara bahasa-bahasa yang ada untuk dijadikan Al-Quran di dalam bahasa Arab. Hikmahnya sangat-sangat banyak. Untuk itu, ketika kita belajar membacanya saja sudah berpahala. Ini betul. Belajar membaca dengan benar itu sudah berpahala. Apalagi ketika kita belajar untuk memahami maknanya, lebih berpahala lagi. Terlebih lagi kalau kita mau mengamalkan isinya, itu yang paling besar pahalanya. Jadi monggo pelan-pelan saja ketika kita belajar membacanya, yang penting betul dan bisa difahami makna dan artinya. Kita terjemahkan sekaligus kita gali apa isi dari ayat-ayat yang mulia. Pada ayat yang lalu, pada ayat yang ke-116, Allah sudah memperingatkan kepada kita semuanya, kaum umat manusia atau kaum muslimin pada khususnya, dengan kalimatnya dalam surat yang ke-116. Allah berfirman, dan jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di bumi, sungguh manusia itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kalimatnya, wa in tuti'asar man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti persangkaan, perkiraan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain di dalam kehidupan dunia ini hanya menduga-duga. Ini yang harus kita jadikan acuan. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang di dalam dunia ini, pasti orang banyak ini akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Secara mudahnya dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagian besar manusia itu adalah penghuni neraka.
Ini tidak mengarang-arang, tidak mengada-ada. Yang terjadi hari ini memang seperti itu. Umat manusia di seluruh bumi itu ada sekitar sekarang 7 atau 8 miliar. Kaum muslimin mungkin seperempatnya nggak nyampe, seperenamnya kalau nggak salah. Ya, semiliar mungkin. Itu saya banyak. Di antara yang semiliar itu juga masih banyak yang mencampur adukan agamanya. Sehingga kalau dihitung-hitung mungkin tinggal sangat sedikit orang yang mengamalkan Islam secara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kita harus senantiasa mempunyai pedoman yang pasti di dalam beragama ini. Jangan sampai kita mengikuti kebanyakan dari manusia, karena kebanyakan dari manusia sudah pasti akan menyesatkan kita dari jalan Allah Tabarak wa Ta'ala. Hanya dengan bisa lihat ketika orang itu menyampaikan sebuah kemaksiatan, orang akan sangat mudah untuk mengikuti orang tersebut. Ya, akan tapi ketika orang menyampaikan kebenaran akan sangat sulit untuk mencari pengikut. Gini betul. Itu seperti itu karena memang dijadikan oleh Allah sunnatullah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui bagaimana agama yang benar ini. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Padahal di sini Allah menegaskan inna rabbaka huwa a'lamu may yudillu an sabilihi, dan Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hanya Allah lah yang tahu siapa itu orangnya yang mendapatkan hidayah atau siapa itu orangnya yang disesatkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa menjadikan ayat-ayat Allah sebagai patokan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjutkan ayatnya. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Fakulu, makanlah dari apa-apa, dari sembelihan. Ini yang dimaksud di sini adalah binatang sembelihan. Tukirasmullahi, yang disebutkan nama Allah, alaihi, atasnya, di waktu menyembelihnya. In kuntum, jika kamu sekalian, bi ayatihi mu'minin, jika kalian beriman kepada ayat Allah Tabarak wa Ta'ala. Maka makanlah terhadap sembelihan, semua sesembelihan yang disebutkan di dalamnya pada saat menyembelih disebutkan nama Allah atau dengan mengucapkan bismillah. Ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwa setiap sembelihan, ya di sini sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang terkait ayat yang mulia ini. Hanya saja yang dapat kita ambil kesimpulan dari pendapat para ulama bahwasanya kita mengambil langkah yang hati-hati agar supaya kita tidak melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah ada yang berpendapat bahwasanya setiap yang disembelih bukan dengan tidak menggunakan bismillah itu haram untuk dimakan. Itu sebagian ulama mengatakan demikian, mutlak keharamannya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ketika lupa atau tidak ingat ya, lupa ya tidak ingat ya. Ketika lupa mengucapkan basmalah atau mungkin disengaja atau tidak disengaja tidak mengucapkan basmalah, itu ada juga ulama yang memperbolehkan. Lalu yang ketiga adalah ada juga mengatakan bahwasanya kalau hanya terkait masalah lupa, tidak menyebutkan asma Allah, tidak menggunakan bismillah ketika menyembelihnya, itu masih diperbolehkan. Kita mengambil yang membuat tenang di hati kita. Jangan sampai kita lupa, ya. Kalaupun itu lupa, kalau kita yang menyembelih, insya Allah ya itu sudah menjadi halal untuk kita. Akan tetapi ketika
yang menyembelih itu permasalahannya adalah orang-orang yang kafir. Ya, ini permasalahan. Kalau yang menyembelih orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu sembelihannya halal untuk kita. Ketika kita berpergian misalnya, ya, menerima makanan dari orang Nasrani berupa sembelihan, itu halal untuk kita, boleh dimakan. Akan tetapi ketika kita berpergian ke negeri yang selain Nasrani, kita harus berhati-hati. Contoh misalnya kita bepergian di sebuah daerah yang mayoritas agamanya adalah agama Majusi, agama yang menyembah berhala. Itu sembelihannya haram untuk kita. Sekali lagi, ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya, ketika kita terutama ketika kita bepergian. Atau permasalahannya lagi di lingkungan kita. Ketika kita mendapatkan kiriman sembelihan, sementara kita tahu orang yang menyembelih itu tidak pernah sholat, misalnya seperti itu bagaimana hukumnya? Panjenengan mungkin pernah mengalami gitu. Jadi kita harus hati-hati hal ini agar supaya kita benar-benar terhindar. Kalaupun tidak dimungkinkan bisa diteliti, ya insya Allah tidak mengapa kalau kita tidak sengaja. Akan tapi kalau kita benar-benar mengetahui bahwasanya ya yang mengirim, yang memberikan kita sembelihan itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak pernah sholat, dan dia benar-benar melakukan kemusyrikan, itu haram hukumnya kita memakan sembelihannya. Paham gak? Ini harus diperhatikan agar supaya kita benar-benar bisa mengamalkan ayat-ayat Allah. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kenapa kalian tidak memakan apa-apa yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah atasnya? Wa qad fassala lakum, dan sungguh sudah kami jelaskan kepada kalian, ma kharrama alaikum, apa yang diharamkan untuk kalian, illa matturirtum ilaihi, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Ini kalau ada kalimat seperti ini, dotnya tidak usah dibaca nggih, langsung ke tonya. Ya, dotnya dilewati membacanya. Mat, ya, matturirtum, dotnya dilewati membacanya. Ya, dengan ya, karena ini adalah idgham mutamassimalaini, ya, yang hampir sama makhrajnya, sehingga dot yang di depan tidak dibaca. Artinya adalah kenapa kita tidak mau memakan binatang yang sudah disembelih dengan menggunakan basmalah? Kata Allah tabaraka wa taala, dan sungguh sudah kami jelaskan kepada kalian apa-apa yang diharamkan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, Allah harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu yang diharamkan oleh Allah sudah dijelaskan. Ya, Allah tidak banyak sebenarnya mengharamkan binatang-binatang untuk kita, hanya beberapa saja. Yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran adalah babi, ya, dan darah yang mengalir. Ini jelas diharamkan. Sementara dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah adalah kita diharamkan untuk memakan binatang yang bertaring. Itu yang jelas. Juga ada hal-hal yang lain yang sudah dijelaskan, dan juga misalnya di dalam surat Al-Maidah, ya, Al-An'am ini di awal-awal sudah kita jelaskan binatang-binatang yang mati karena tercekik, mati karena apa, semuanya bangkai, itu semuanya diharamkan. Itu tidak banyak sebenarnya yang diharamkan oleh Allah, masih sangat banyak yang dihalalkan. Ya, Allah tidaklah mengharamkan sesuatu pasti itu semuanya berdampak buruk. Ya, ini harus kita yakini. Semua yang diharamkan oleh Allah pasti adalah yang khabais, yang buruk-buruk yang diharamkan oleh Allah. Sementara yang baik-baik itulah yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika Allah menghalalkan segala sesuatu,
Kita makan, ketika Allah mengharamkan segala sesuatu kita tinggalkan. Itu pasti yang terbaik. Jangan dibolak-balik. Gitu. Ya. Karena manusia secara umum seperti itu. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa daging sapi haram, daging babi halal, dibalik kenyataannya. Itu. Makanya Allah menyampaikan di ayat ini. Di awal di 116 tadi Allah mengatakan jangan mengikuti manusia kebanyakan, karena kebanyakan manusia itu berusaha menyesatkan. Yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengharamkan babi, ya kita haramkan babi untuk diri kita, untuk kaum muslimin. Ya, Allah mengharamkan apa-apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah, atau disembelih untuk selain Allah, itu juga diharamkan. Panjenengan misalnya dikirimi kok daging dari acara apa namanya yang biasa itu orang sedekah laut atau sedekah bumi, itu jelas-jelas haram. Itu jelas-jelas dagingnya haram untuk dimakan, karena itu dimaksudkan untuk menyembelih selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Ini semuanya diharamkan. Begitu juga ketika ada orang menyembelih, misalnya saya menyembelih untuk nyelamati ummah. Biasanya ada zaman dahulu. Ya, zaman dahulu ketika Arab menyelamati ummah, nyembelih ayam apa nyembelih apa? Tujuannya untuk keselamatan keluarganya biar tidak diganggu. Itu semuanya haram sekali lagi. Begitu juga yang ditujukan untuk sajen dan sebagainya, itu semuanya haram bagi kita. Karena ini semuanya adalah ditujukan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Kita lanjutkan. Wa inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan dari mereka manusia la yudilluka bi ahwaihim. Sungguh mereka berusaha untuk menyesatkan kalian dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka, bi ghairi ilm. Tidak berdasarkan ilmu. Ya kita sebenarnya sing bodoh nyong apa? Kadang-kadang manut bae nggih, kon nyembelih ayam ireng digeleti ya manut bae. Kon nyembelih kebo ndase dipendem nang lemah ya manut bae. Ini semua ditegaskan oleh Allah. Mereka berkata demikian itu berdasarkan apa? Hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Ya kita saja kadang-kadang ya ngaku gelarnya profesor, doktor, tapi tetap saja masih percaya hal-hal seperti itu. Ya, sekolah boleh setinggi langit, tapi perkara akidah ini Allah yang punya. Makanya banyak ya gelarnya profesor, gelarnya dokter, tapi masih seperti itu. Ya, nyembelih kambing dilarung menglaut ngompan iwak nih jangan itu. Itu ngumpan iwak bukan ngumpan Roro Kidul orang doyan. Orang doyan. Karena bangsa jin sekali lagi kami sampaikan bahwa makanan bangsa jin adalah sisa daripada tulang-tulang yang kita makan dan kotoran hewan. Ini yang sahih, yang berdasarkan ilmu. Udu kembang, ya udu menyan panganane udu. Ora doyan. Ngerep nyajeni berarti saji telepon karo balung engko sajen. Itu malah pada seneng itu. Nyajeni kok karo jenang misalnya, man gonjong sih. Kamar. Itu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat-ayat yang sangat mulia untuk kita jadikan akidah, jadikan keyakinan di dalam diri kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kebanyakan orang, karena mereka kebanyakan itu cuman ngarang-ngarang, ya turun temurun jer kakine, jere ninine, jere buyute dan seterusnya.
kur jere-jere tok. Semuanya ngarang-ngarang. Karena permasalahan agama ini masalah gaib. Tidak ada yang bisa menyampaikan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua permasalahan gaib. Kalau ada orang mengatakan sesuatu yang permasalahan gaib, mereka mengatakan seperti di sini, ya. La yudilluna bi ahwaihim. Mereka berusaha menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka. Bukan dengan ilmu, sekali lagi. Semuanya. Kalau ada orang menyuruh sesuatu terkait perkara yang gaib, itu semuanya adalah berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Selain itu semuanya hawa nafsu. Berdasarkan praduga, berdasarkan prasangka, berdasarkan kira-kira. Sehingga terjadilah bermacam-macam kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Itu semuanya karena masalah tersebut. Lalu Allah melanjutkan, wadharu, maka tinggalkanlah zahirul ismi wa batinah. Dosa-dosa yang zahir dan juga yang batin. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dosa yang kelihatan ya panjenengan sudah tahu. Dosa yang di batin juga panjenengan sudah tahu. Dosa sing batin kayak apa? Kata Rasulullah, dosaku janjane apa sing nang ati ora kepenak. Panjenengan sudah melakukan sesuatu hal, kok nang ati merasa ora kepenak dan takut diketahui oleh orang lain. Isin gerdi keweruan ting wong ini sudah menunjukkan indikasi sebuah dosa yang batin. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi itu semuanya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan masalah yang batin ini justru karena permasalahan akidah, ya. Ketika kita sudah berbicara mengenai hati, mengenai batin ini adalah keyakinan. Sehingga apapun yang keluar dari batin kita nanti akan keluar ditindak perbuatan kita yang zahir. Sehingga ini sangat penting untuk senantiasa memperkuat hati kita agar supaya tetap dibentengi dengan akidah yang benar. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi baik dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang tidak nampak. Itu. Dosa yang batin ya banyak, ya banyak sekali. Tidak saya panjang lebar di sini. Lalu Allah melanjutkan, innal ladzina yaksibunal isma. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, sayuzauna bima kanu yaftarifun. Mereka akan dibalas sayuzauna, ya bima kanu yaftarifun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita harus senantiasa sadar bahwa dosa, bahwa amal-amal kita semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk amal kebaikan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda, minimal 10 kali lipat. Akan tapi untuk dosa ini Allah hanya membalas sesuai dengan dosa yang kita kerjakan. Allah mewanti-wanti kita untuk menjauhi semua dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang zahir maupun yang batin. Karena Allah maha lembut hisabnya, maha detil hisabnya. Agar supaya kita berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu. Setiap kita melangkah, setiap kita melakukan segala sesuatu, usahakan harus ada filter terlebih dahulu. Apapun bentuknya, apalagi untuk masalah nafkah, ya, untuk masalah menafkahi keluarga. Panjenengan jangan sing penting halal, sing penting oli duit akeh. Kita harus kaji dulu, ya, fikihnya, bagaimana, apakah yang saya kerjakan ini berdosa atau tidak, atau halal atau haram. Tanyakan dulu. Untuk hal-hal yang sifatnya baru, kalau yang sudah jalan insya Allah semuanya sudah tahu. Kalau ada yang baru, ya,
ada sesuatu yang baru terkait masalah nafkah ini, usahakan dicari dulu apakah ini boleh atau tidak secara syariat, agar supaya kita tidak terjerumus kepada dosa itu tadi. Kita lanjutkan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun, ya. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang binatang yang disembelih dengan tidak menyebutkan asma Allah kepadanya. Karena apa? Karena yang demikian itu memakan binatang, memakan sembelihan yang tidak disebutkan asma Allah, oleh Allah disebut dengan kefasikan. Gitu. Siapa saja yang makan sembelihan yang tidak disebut asma Allah itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Ya. Wa inna syayatin, sesungguhnya syaitan la yukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan, la yukhuna ila awliyaihim, kepada teman-teman mereka. Siapa itu teman-temannya syaitan? Panjenengan jangan jadi temannya setan, ya, karena setan itu segala sesuatu yang sifatnya buruk, ya. Setan itu bisa berasal dari bangsa jin, bisa berasal dari bangsa manusia. Mereka saling membisikkan kepada teman-temannya. Teman-teman setan, ya, teman-teman setan berarti teman-teman yang buruk. Kalau panjenengan punya teman yang buruk, itu berarti berteman dengan, ya, seperti itu. Karena setan itu pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang buruk, sesuatu yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Di sini Allah menegaskan wa inna syayatin la yukhuna ila awliyaihim. Sungguh setan itu membisikkan kepada teman-teman mereka liyujadilukum, supaya apa? Membantah. Konteksnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Rasulullah meninggal ini senantiasa setan berusaha untuk membantah hukum-hukum syariat agama Allah. Setiap disampaikan ayat-ayat Allah, senantiasa ini aulia setan nih, teman-teman setan itu senantiasa berusaha membantah. Lah, babi enak-enak kok haram. Contohnya seperti itu, ya. Atau perkara-perkara yang lain, tidak hanya masalah makanan, masalah hukum-hukum yang lain. Syaitan ini senantiasa berusaha untuk membantah kaum muslimin, membantah umat Islam, membantah Al-Quran, membantah Al-Hadis, semuanya dibantah oleh syaitan. Agar supaya tujuannya untuk apa? Supaya menyesatkan, mencari teman sebanyak-banyaknya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, setan memang kerjaannya seperti itu. Lalu di akhir ayat Allah menjelaskan wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mengikuti mereka, ya, ajakan-ajakan syaitan, innakum lamusyrikun, maka kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Ini sangat luar biasa konsekuensinya. Ya. Allah memasukkan kita ke dalam kelompok musyrikun kalau kita mengikuti pendapat orang, ya, dengan mengesampingkan pendapat atau mengesampingkan dalil. Ini konsekuensinya sangat luar biasa. Ya. Al-Qur'an mengatakan demikian. Misalnya Al-Quran mengatakan diharamkan atas kalian daging babi. Kok ada ulama mengatakan daging babi halal? Kok panjenengan mengikuti perkataan ulama itu, panjenengan bisa digolongkan kepada golongan kaum musyrik. Karena menjadikan tandingan selain Allah. Walaupun itu adalah seorang ulama, walaupun itu adalah seorang ustadz atau kiai atau apa saja. Ketika pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita ikuti. Kalau kita mengikuti pendapat
ulama, sementara bertentangan dengan Al-Quran, kita masuk ke dalam golongan musyrik. Ini harus kita pahami, ya, karena kemusyrikan zaman sekarang itu sudah sangat banyak. Ya, orang lebih suka mengikuti pendapat organisasi lah, pendapat ulama lah daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-ismu ma khaka fi sadrika wa karihta ayyatalli'a alaihi nas. Perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang merisaukan di dalam hatimu dan engkau tidak menyukai orang lain mengetahuinya. Ini tanda-tanda dosa, ya. Kalau yang zahir, ya, itu mungkin yang besar-besar itu kelihatan, bisa kita lihat. Tapi ketika kita melakukan dosa yang kecil, terkadang mungkin panjenengan tidak sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Patokannya kata Rasulullah, dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita menjadi gelisah. Misalnya kita sehabis ngomei tanggane atau ngomei bojo, ngomei siapalah, yaitu, atau habis merendahkan orang lain, kok panjenengan merasa risau hatinya, merasa bersalah, itu namanya dosa. Ada lagi perbuatan-perbuatan yang panjenengan mungkin isin anggar keweruan ting wong, kuwi tanda-tanda kuwi sebuah dosa. Itu ciri-ciri bahwasanya sebuah perbuatan itu mengandung dosa atau tidak. Ini untuk kita jadikan pedoman, ya, agar supaya kita lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, mal'unun man sabballahu walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasubbu ar-rajula walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu au kama qala Allah taala. Dilaknat orang yang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang mencaci maki orang tuanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia mencaci ayah seseorang, maka orang itu pun mencaci ayahnya. Ia mencaci ibu seseorang, maka orang itu pun mencaci ibunya, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara dosa-dosa yang harus kita hindari agar supaya kita tidak saling mencaci maki, ya, apalagi dengan mencaci orang tua dari sahabat kita, dari teman kita, atau barangkali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini karena nanti akan otomatis ketika orang dicaci, biasanya mereka akan lebih mencaci dengan balasan yang lebih lagi. Ini pesan-pesan Rasulullah kepada kita semuanya agar supaya kita senantiasa berhati-hati agar benar-benar meninggalkan dosa-dosa yang zahir maupun yang batin. Terkait dengan sembelihan, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sembelihan orang muslim itu halal, baik disebutkan nama Allah maupun tidak disebutkan. Karena sungguhnya jika ia tidak menyebut, maka dia tidak menyebut melainkan nama Allah. Ini menjadi dalil daripada para ulama yang mengatakan bahwa kalau lupa tidak disebutkan asma Allah ketika menyembelih, akan tapi agar supaya kita merasa tenang, usahakan insyaallah kita semuanya sudah terbiasa, seorang muslim itu menyembelih dengan mengucapkan basmalah. Akan tetapi sekali lagi ketika hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak terbiasa, ini yang ditakutkan bahwa dia itu tidak menyebut
tidak mengucapkan basmalah. Makanya untuk penyembelihan ini kita harus berhati-hati untuk menyerahkan siapa yang biasa untuk menyembelih. Lalu ketika kita berada bepergian dan mendapatkan daging-daging ataupun kita mendapatkan hidangan berupa daging, ya. Kalau kita ragu-ragu, maka Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian bismillah dan makanlah. Ketika panjenengan ragu-ragu, ketika mendapatkan kiriman, ya, dari orang-orang yang panjenengan ragu-ragu, ya. Tapi kalau yang jelas-jelas diketahui orang tersebut adalah ya tidak pernah sholat misalnya, ya, atau dia diketahui mempunyai agama selain agama Islam dan ahlul kitab, ya, agama selain itu, atau panjenengan mungkin punya saudara yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang ora, begitu, ya. Ini ketika mendapat kiriman berupa daging ini boleh dimakan. Tata caranya yaitu dengan mengucapkan bismillah dan makanlah, seperti sabda Rasulullah terkait dengan hal tersebut. Ini semuanya menjadikan kita lebih berhati-hati. Jamaah rahimakumullah, di dalam akhir ayat tadi bahwasanya ketika seseorang itu menjadikan pendapat ulama, pendapat organisasi ataupun pendapat ustadznya, walaupun sudah tahu bertentangan dengan Al-Quran, tapi dia tetap mengikuti pendapat mereka, ini digolongkan sebagai kaum musyrik. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Itu juga berlaku kepada kita, kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin yang menjadikan ustadz, ulama, ataupun kiai sebagai Rabb selain Allah, mereka termasuk musyrik. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka itu tidak menyembah mereka. Pada fisiknya memang tidak menyembah, akan tetapi Rasulullah menjawab, bala innahum akhallu lahumul haram wa kharramu alaihimul halal fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Begitu kata Rasulullah. Walaupun mereka tidak menyembah mereka, sesungguhnya orang-orang alim dan para rahib menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka mengikuti orang-orang alim dan para rahib tersebut. Maka yang demikian itu merupakan penyembahan kepada orang-orang alim dan para rahib tersebut. Ini, ya. Dan kita sangat banyak dari zaman dahulu kala orang beragama itu tidak mengikuti Quran dan Sunnah, tapi manut karo itu, ya. Kalau di sini bahasanya alim-alim dan rahib-rahib itu untuk Nasrani dan Yahudi. Kalau kita apa berarti? Ya, mengikuti ustadz, mengikuti kiai, mengikuti organisasi. Padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal di sini sudah sangat jelas di ayat tadi. Ya, innahum la musyrikun. Kalau kalian mengikuti mereka, sungguh kalian termasuk orang-orang yang musyrik, walaupun tidak menyembah orang tersebut. Akan tapi ketika kita mengikuti mereka, padahal tahu kita mengikuti mereka dalam hal yang ma'ruf, tidak apa-apa. Kita mengikuti mereka dalam mengikuti Quran dan Sunnah, tidak apa-apa. Akan tapi ketika kita mengikuti mereka, padahal itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu haram. Itu sama dengan orang musyrik. Itu karena lebih mengikuti orang daripada mengikuti Allah. Ini seperti sabda Rasulullah. Gitu.
Mereka tidak menyembah secara fisik, akan tapi mereka mengedepankan pendapat orang daripada Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimakumullah, itulah surat Al-An'am sampai dengan ayat yang ke-121. Mudah-mudahan beberapa ayat yang mulia ini bisa menambah keimanan kita, menambah keteguhan akidah kita, sehingga kita bisa berjalan di bumi ini ya selamat di dunia, dan insyaallah di akhirat nanti kita mati dalam keadaan tidak musyrik ya, tidak banyak membawa dosa-dosa, dan mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.